apapun yang dia pilih untuk melupakan, itu justru akan membuat dia untuk minta balik duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan yang maksa pisah duluan adalah mantan yang akan ngajak balik duluan. Jadi kalau kita mau tanya-tanya ya kepada teman-teman kita yang punya pengalaman berpisah ya, atau orang-orang mungkin yang lebih tua dari kita ya, yang pengalamannya sudah macam-macam, mengarungi bahtera rumah tangga, mungkin pernah mengalami perpisahan, maka kita bisa mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman dari mereka. Ketika perpisahan itu terjadi, siapa yang ngajak pisah duluan, atau siapa yang maksa pisah duluan, atau siapa yang tergoda berselingkuh sehingga kemudian ngajak pisah, dan siapa pula yang kemudian ngajak untuk balik duluan. Biasanya yang terjadi, orang yang ngajak pisah duluan itu adalah orang yang akan ngajak balik duluan. Nah, kenapa demikian? Satu, ketika orang ngajak pisah itu mesti ada sebabnya. Sebabnya bisa macam-macam ya. Kita ambil yang populer saja. Berselingkuh. Dia berselingkuh, terpesona pada kehadiran orang ketiga. Kan yang dia lihat cuman casingnya saja, penampilan luarnya. Ya. Waktu orang berselingkuh itu kan biasanya cepat ya, mengenal dengan cepat, kemudian memilih untuk berselingkuh. Maka apa yang terjadi? Setelah dijalani, menyesal dia. Kenapa? Karena apa yang dia bayangkan antara penampilan dengan kenyataan itu sangat bertolak belakang. Kelihatan orangnya lemah lembut, ternyata orangnya kasar. Ya, kelihatan orangnya baik, tapi ternyata orangnya egois, pemarah, ya, tidak jujur, dan seterusnya, dan seterusnya. Kelihatan orangnya sederhana, tapi ternyata materainya luar biasa. Nah, dalam penyesalannya itulah dia kemudian akan ngajak balik duluan. Ya. Atau perpisahan itu karena faktor kejenuhan. Setelah berpisah, dia baru menyadari betapa tergantungnya dia kepada mantannya. Ternyata selama ini dia bisa bekerja dengan baik, berkarir dengan baik, punya jabatan di perusahaan, di tempat kerja, di pabrik yang cemerlang begitu. Itu semua karena faktor kehadiran mantannya. Begitu dia ngajak pisah, dia malah kelabakan. Nah, itu yang kemudian membuat dia ngajak balik duluan, ya. Atau faktor yang ketiga, setelah berpisah, dia merasa kehilangan keberuntungannya. Kemarin masih bersama dengan mantannya, dia merasa beruntung. Ya, artinya apapun yang dia kerjakan berhasil semua. Tetapi setelah berpisah, dia merasa kok segala sesuatunya terasa sulit. Nah, maka dia berpikir bahwa mantannya inilah orang yang membawa keberuntungan dalam hidupnya. Itu sebabnya dia ngajak untuk balik. Ya, karena faktor keberuntungan. Dia tidak tahu, padahal mantannya ini adalah orang yang rajin berdoa. Dan itulah yang menyebabkan keberuntungannya selalu datang.
ya, karena bantuan doa dari mantannya tadi. Nah, jadi itu yang pertama ya. Yang kedua, ketika seseorang ngajak pisah duluan, maka apa yang dia lakukan? Dia akan berusaha untuk segera move on. Dia akan berusaha untuk melupakan. Maka cara apapun yang dia pilih untuk melupakan, itu justru akan membuat dia untuk minta balik duluan. Cara melupakan yang paling populer, yang biasanya orang lakukan adalah dengan membenci. Misal mantan ngajak pisah duluan dan dia pengen melupakan kita. Maka apa yang dia lakukan? Mantan akan membenci kita. Dia jungkir balik siang malam berusaha membangun kebenciannya kepada kita. Padahal selama ini kita baik-baik saja kepada dia. Kita mencintainya dengan tulus. Kita memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Terus apa yang bisa dia benci? Ya. Sementara yang namanya hati itu tidak akan pernah bisa membenci seseorang yang baik, seseorang yang selama ini telah berkorban segalanya untuknya. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa'a ilaiha. Tabiat hati akan selalu condong mencintai seseorang yang baik, yang tulus kepadanya, dan membenci seseorang yang tidak baik kepadanya. Kalau memang selama bersama kita tidak baik kepada mantan, mudah dia untuk membenci kita, karena tabiat hati itu memang seperti itu. Tapi ketika kita sudah melakukan yang terbaik untuk dia, dan dia pun sesungguhnya memang pernah mencintai kita, tapi mungkin ya ada sebuah godaan atau ada yang manas-manasi, yang ngompori untuk berpisah dan seterusnya dan seterusnya. Mantan memaksa untuk memilih berpisah. Cara apapun yang dia lakukan, dia tidak akan bisa melupakan kita. Semakin dia berusaha untuk melupakan kita, maka semakin besar keinginan di hatinya untuk kembali bersama kita lagi. Karena hatinya yang pernah mencintai, yang pernah merasakan segala kebaikan kita, selamanya akan terus mencintai. Almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Karena itu, mantan yang ngajak pisah duluan adalah orang yang akan jungkir balik, ngajak untuk balik duluan. Wa bakhidaka haunan ma'asa ayakuna habibaka yauman ma. Dan ketika engkau membenci seseorang, maka bencilah dengan sederhana. Karena esok lusa, orang itu akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.